أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Artinya, wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu ialah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu saja kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azaria Khalida dengan NIM 2114050085. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penafsiran Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 sampai ayat 13. Pada ayat Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 sampai 13 ini terdapat dua penafsiran. Yang pertama, adanya larangan, yaitu larangan berprasangka, larangan mencari kesalahan, dan larangan menggibah. Yang kedua yaitu perintah, yaitu perintah kepada Allah. Yang kedua, saling mengenal karena keberagaman. Yang pertama, larangan, yaitu berprasangka. Pada ayat ke-12, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman. Panggilan ini untuk melarang orang-orang yang beriman itu untuk melakukan dosa. Allah melarang orang-orang beriman itu berbuat dosa. Kaum muslim dilarang untuk banyak bersangka-sangka dan berprasangka terhadap orang lain. Jika orang lain sering berprasangka terhadap orang lain, akan susah untuk menghilangkan sifat prasangka tersebut, dan itu merupakan perbuatan dosa. Yang kedua, mencari kesalahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang beriman untuk mencari kesalahan. Yang ketiga, bergibah. Allah menyebutkan, jangan sebagian kamu menggunjing atau menggibah sebagian yang lain, membicarakan keburukan orang lain. Itu bisa mendatangkan kerugian dari orang lain. Gibah berbeda dengan fitnah. Fitnah itu membicarakan orang yang dibuat-buat. Kalau gibah, itu bisa saja yang dikatakan itu benar, tetapi sekalipun benar, kita tidak boleh membicarakan orang, karena itu disebut dengan bergibah. Perbuatan dosa seperti gibah itu sama halnya memakan bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati.
Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan dosa-dosa seperti ghibah, prasangka, dan mencari kesalahan. Yang kedua yaitu perintah. Perintah yang pertama bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah ini bertakwalah kepada Allah, percaya bahwa Allah Maha menerima taubat, lagi Maha penyayang. Yang kedua, bertakwa mempercayai bahwa Allah Maha mengetahui. Yang ketiga yaitu selanjutnya saling mengenal karena keberagaman. Pada ayat 13, Allah memanggil kepada seluruh manusia. Allah ingin menegaskan tentang penciptaan manusia, yang mana semua itu dari asal yang sama, laki-laki yaitu dari Nabi Adam dan seorang wanita itu dari Siti Hawa. Kemudian Allah jadikan dalam beragam, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Keberagaman itu tidak dijadikan alasan untuk tidak saling mengenal atau saling tidak acuh tak acuh. Semulia-mulia orang di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Berbuat baiklah karena Allah, maka Allah akan membalasnya. Kesimpulan pendidikan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12-13 ini, yang pertama yaitu pendidikan tentang Allah. Allah memiliki cara tertentu untuk mendidik manusia. Yang kedua, dua sisi pendidikan Allah. Yang pertama, menjauhi akhlak buruk. Didikan Allah ada berupa larangan untuk menjauhi akhlak buruk. Contohnya, jauh dari sangkaan, cari-cari kesalahan, atau bergibah. Yang kedua, memperbanyak akhlak baik. Ini merupakan pendidikan yang seimbang. Yang buruknya kita cegah, dan yang baiknya kita kejar, kita ambil. Yang pertama yaitu memperbanyak akhlak baik, contohnya bertakwa, menjadikan diri sebagai manusia yang terbaik. Manusia terbaik itu yang paling disayang Allah. Jadi, ayat ini menjelaskan tentang bagaimana Allah mendidik manusia. Metode mendidik manusia yaitu dengan pendidikan yang seimbang, yang mana ada larangan, ada perintah. Ada yang diharamkan, ada pula yang dihalalkan. Sekian dulu penjelasan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12-13. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.